silakan duduk. Shalom. Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Nah, hari ini saya deg-degan ya. Kira-kira ada yang datang nggak di gereja? Ya, kenapa saya deg-degan? Karena rupanya flyernya salah tanggal ya. Bu Arti tadi pagi ngasih tahu, waduh, ya tulisannya 25 Oktober. Saya khawatir jemaat datangnya kemarin ya, hari ini nggak ada yang datang. Ya puji Tuhan, ya maaf ya flyernya yang keliru ya, dan rupanya juga Putri nggak ikut singer ya, tapi Budarto, tapi fotonya Putri ya. Saya sesuai request ya, requestnya trio macan ini tolong ditampilkan ya. Trio ini langsung diedit, ternyata salah orang ya. Maafkan Budarto ya, nanti bisa gantian, nanti kalau pas Putri yang tugas tak ganti nih wajahnya Budarto ya. Bensisan itu. maafkan ya. Ya kita masuk di dalam minggu keempat ya Bapak Ibu, dan ini minggu terakhir kita berbicara tentang keluarga dalam pelayanan. Dan jangan sampai lupa, saya mengingatkan di awal, minggu depan kita akan ibadah sore ya. Jadi minggu depan pagi tidak ada ibadah, digabung di sore karena ada acara khusus ya, yaitu hari ulang tahun gereja ya, untuk minggu depan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu subtema, yaitu keluarga yang menjadi berkat. Saya yakin ini sudah sering kita dengar, sering dikhotbahkan, tetapi ayo kita lihat kembali apa yang Tuhan mau coba ingatkan lagi kepada kita. Saya mau kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 18. Karena apa? Ini ayat yang disampaikan kepada Abraham ya. Dan Abraham ini dikenal dengan bapak orang beriman, dan tidak hanya itu, di dalam Kejadian 22 ayat 18 ini ada berkat yang Tuhan janjikan untuk semua orang melalui Abraham. Oh, mantap ya. Kejadian 22 ayat 18. Demikian firman Tuhan, oleh keturunan mula semua bangsa, bayangin, nggak cuma bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Indonesia, tetapi semua bangsa selama dia tinggal di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi rupanya Abraham ini diberi janji oleh Tuhan melalui keturunannya Abraham bukan dijanjikan diberkati, bukan. Abraham dijanjikan menjadi berkat. Kita sukanya kan, Bu Brenda, aku akan memberkati engkau. Senang ya? Ya senang ya, pasti ya. Pak Sugeng, ya Tuhan bilang aku akan memberkati engkau. Mantap ya. Bahkan ketika kita menutup ibadah biasanya ada doa berkat gitu ya. Tapi yang menarik, Tuhan ini juga tidak hanya bicara memberkati kita, tetapi Tuhan mau kita jadi berkat. Makanya contoh sederhananya ada di dalam Abraham. Abraham dikatakan bahwa semua bangsa di bumi akan mendapat berkat goro-goro jenengan, kan begitu ya kurang lebih ya. Nah, ini adalah satu berkat khusus memang buat Abraham. Kenapa? Karena Galatia 3 ayat 16 sudah kembali mengutip ayat ini. Galatia ini yang nulis Pak Paulus ya. Nah, Galatia 3 ayat 16 menerjemahkan ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Bukan banyak, jamak, bukan. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu
Kristus. Jadi bicara tentang Abraham, Abraham dikasih janji, engkau akan, keturunanmu akan menjadi berkat buat segala bangsa. Siapa itu? Yesus. Makanya jangan panas hati, jangan ikut-ikutan emosi ketika banyak orang yang mengutuk bangsa Israel katanya, ya toh. Ya, saya pernah di WA, Pak Pendeta, gimana? Banyak yang mengutuk Israel ini. Nanti Indonesia dikutuk Tuhan. Saya bilang, ayah, biarin ya toh. Ya, biarin. Kenapa? Karena yang saya pahami, keturunan Abraham seperti yang Paulus sampaikan di Galatia 3 ayat 16 ini bicara Yesus. Bukan bicara bangsa Israel, bukan. Jadi bangsa Israel nggawe opo wis kurang ajar ataupun bener, salah maupun betul itu tidak ada hubungannya sama Abraham punya. Kenapa? Karena Abraham ini jelas yang dimaksud adalah Kristus. Melalui Kristus semua bangsa diberkati dengan berkat yang tidak ternilai, yaitu keselamatan. Karena firman Tuhan bilang, untuk apa kau punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Untuk apa kau punya seluruh dunia tapi binasa? Betul ya? Mending punya satu rumah sederhana tapi mendapatkan keselamatan kekal. Betul ya? Artinya apa? Ini khusus buat Abraham. Orang terus langsung, wah berarti nanti Pak Gunawan Wibisono keturunannya akan menjadi berkat buat seluruh bangsa orang. Ini khusus Abraham ya. Tetapi dari sini kita bisa ambil contoh bahwa Yesus sudah sampaikan bahwa kita semua ini direncanakan untuk jadi berkat. Tidak sekedar diberkati, tapi kita ini punya planning, Tuhan punya planning bahwa kita ini jadi berkat. Tentu skupnya masing-masing. Ada yang skupnya luar biasa seperti Abraham, ada skupnya yang sederhana. Nah, itu yang penting kita pahami, bahwa setiap kita, Tuhan mau kita tidak sekedar menerima berkat, tetapi bisa jadi berkat. Melalui apa? Pelayanan. Melalui apa? Apa yang kita punya. Nah, karena itu pertanyaannya bagaimana supaya keluarga kita menjadi berkat. Entah kita sendiri, entah anak-anak kita. Ya, karena dari kemarin minggu pertama saya bicara tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam pelayanan. Nah, ada 3 hal yang saya temukan di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, saya nggak tahu yang suka scroll TikTok dan Reels di YouTube siapa ya? Saya doang. Gue ya, kayak ya. Nggak berarti salah loh ya, scroll TikTok boleh ya toh. Dan yang menarik, kalau Bapak Ibu perhatikan media sosial sekarang, AI itu luar biasa. Betul ya? Ada nenek-nenek terjun payung, terjun di angkasa terus sambil ngomong ya. Halo guys, itu real banget ya. Mungkin pernah lihat di TikTok Anda, itu real banget. Ya, ada yang laporan lagi banjir, itu padahal orang, ya. Wah, ini kita ada di rumahnya Bu Arti lagi kebanjiran, padahal biasa aja, nggak ada yang banjir gitu ya. Jadi AI ini, bahkan ada beberapa pengamat mengatakan ini berbahaya. Kenapa? Ini bisa disalahgunakan untuk satu hal yang hoax atau hoax. Ya toh? Dulu kita punya statement adalah no picture hoax. Kalau nggak ada fotonya bohong gitu ya. Ya, kalau ditanya sama teman lagi di mana, OTW di fotone. Karena apa? Jangan-jangan balesnya OTW padahal masih di kamar. Makanya perlu foto, perlu video. Tapi maaf, AI sekarang itu bisa menampilkan real sekali, betul-betul persis. Yang baru-baru ini lagi heboh, Menteri apa ya itu si Bahlil itu ya, SDM ya masalah. Pokoknya urusan migas lagi ya. Waduh, dia dikasih meme paling banyak.
tapi meme yang negatif. Ya, meme yang negatif ya. Mulai joget-joget pakai baju balet lah sampai ya, apa hukumnya melempar jumroh pakai batu bara? Ya, itu dibuat dan itu kemudian dilaporkan oleh Bahlil karena pencemaran nama baik. Tapi intinya bagaimana AI itu bisa merubah bahkan cara kita memandang sebuah berita. Lo bener kan? Kalau tiba-tiba kita dapat notifikasi ada video Bu Harti ngomong begini, saya sekarang nggak percaya Yesus lagi, saya sekarang sudah menjadi pengikut yang lain, nabi yang lain ya, saya Pak Bowo, Vero semua sudah pindah. Itu AI yang bikin. Bisa suaranya persis, mimik wajahnya persis, terus kemudian yang nonton puji, berarti murtad tuh. Loh, bisa nggak dibikin gitu? Paham maksud saya? Oh, bagaimana ini? Wow, ya. Apalagi kalau terus kemudian yang dibikin videonya saya, ya toh. Sekarang saya sudah ada di Mekah. Loh, ya. Wah, Pak Pendeta ini malah ibadah haji. Wah, ya sudah murtad ini. Waduh, repot ya. Tapi padahal saya nggak kemana-mana. Saya di rumah, nggak ada yang tahu saya kapan syutingnya. Karena semua dilakukan oleh AI. Jadi ngeri sekali. Terus beberapa tahun, setahun mungkin sudah ada lah ya. Masih ingat Jessica Wongso, apa ya, Jessica yang kopi itu, ya kopi sianida yang mungkin 10 tahun yang lalu heboh, ya. Wah heboh lah pokoknya sampai akhirnya dia masuk penjara, gitu ya. Nah rupanya setelah dia selesai dari penjara, dia diwawancarai dan bahkan dibikin filmnya, ya. Dan di situ orang mulai berpikir, jangan-jangan ini cuma permainan, ini bukan pelakunya. Jadi sekarang ini kita sulit untuk tanda kutip menyatakan ini benar atau ini salah di tengah-tengah media sosial yang ada, betul ya? Kita lihat video itu jangan buru-buru ya, kita harus cek dulu ini benar ya. Karena apa? Ini bahaya sekali. Kalau kita bilang, oh yang penting Pak Pendeta, yang mengeluarkan siapa? Kalau ini dari media resmi, wah saya percaya. Maaf ya. Nggak selalu. Ya. Coba sekarang sederhana saja lah. Urusan ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Itu yang nyiarkan kan ya stasiun TV yang jelas gitu ya, Tapi yang nganti saiki aku yo bingung. Ya, iki piye urusane piye sing wis jelas salah ya ora dieksekusi sembuh lah ya toh. Saya nggak tahu, saya nggak mau masuk ke ranah itu, tapi maksud saya kita sekarang ini bingung loh. Sing bener sing ndi? Sing ora sing ndi? Nek ngomong iki salah, tapi kok ya ora di penjara ya? Kan kita mikir lagi gitu ya. Dan framing di dalam media sosial dan media komunikasi tentunya seperti TV dan lain sebagainya, ya jujur kita nggak bisa 100% percaya. Apalagi kalau kita kemudian berbicara tentang landasan iman kita. Waduh, itu berat. Lalu bagaimana terusan? Gini, saya berani jamin 100%. Kalau hari ini tiba-tiba ada notifikasi video masuk dan video itu ada Bu Harti, saya tidak percaya Yesus lagi. Ini di ayat ini Yesus itu bukan Tuhan. Saya sudah tinggalkan gereja. Saya 100% yakin itu tidak benar. Kenapa? Karena saya kenal Bu Harti. Paham ya maksudnya? Kalau kita kenal, kita nggak mudah goyah. Kalau kita menjadi saksi mata, kita nggak akan goyah. Oh ada video, Jakarta kerusuhan, itu terbakar hebat, Jakarta Pusat, itu Monas ambruk. Terus kemudian Vero nginguk dari kos, Haji Ono itu jarene Monas
ambruk karena saya lagi AI. Tapi begitu Vero ngingok, aja ono kok. Seketika Vero langsung tahu kebenaran. Paham maksud saya? Jadi ketika kita mengenal pribadi, ketika kita menjadi saksi mata, tidak akan mudah goyah. Jadi yang pertama ketika kita bicara tentang menjadi berkat, keluarga yang menjadi berkat, maka keluarga ini harus punya kesaksian, harus menjadi saksi. Kalau kita cuma bicara, ya kata ibu saya, Yesus itu Tuhan. Maaf ya, tapi sekarang media ngeri. Ya, kita nggak bisa jamin anak-anak kita, Feli, Seva, Demi, kita nggak bisa jamin. Betul ya? Mereka hanya ngerti Yesus Tuhan dari papa mamanya, dan mereka nggak punya kesaksian secara pribadi. Ini sulit. Maka dari itu yang penting yang pertama adalah masalah kesaksian. Dan jujur itu juga yang membuat iman saya semakin kuat di dalam Kristus. Anda tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Paulus itu menyampaikan hal ini. Sesudah itu 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Ini konteksnya apa sih? Kalau dibaca dari ayat pertama sampai ayat kelima, ini berbicara tentang Yesus bangkit. Bukan Henry bangkit, walaupun baru kelihatan sekarang ya. Ya, enggak, ini Yesus bangkit ini, ya. Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit itu bukan jarene. Yesus bangkit bukan ini hasil AI. Kan? Tapi dikatakan begini, ada 500 saudara sekaligus jadi saksi mata. Maka dari itu iman mereka ini dianiaya, disiksa, dipukulin, bahkan dibunuh. Mereka tetap ngomong Yesus bangkit. Kenapa? Mereka melihat sendiri. Mereka kenal dengan Yesus. Mereka jadi saksi mata. Pertanyaannya, kita di gereja itu benar nggak jadi saksi mata? Benar nggak kita punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan? Atau cuman kita mengenal Yesus jarene Bu Sugeng. Kok tahu lah ini Bu Sugeng guru sekolah minggu saya. Jarene Bu Iji, kok jarene Bu Iji guru sekolah minggu saya. Jadi nggak heran ketika sudah mulai besar, remaja, dengan mudahnya meninggalkan Kristus. Kenapa? Ya wong kenalnya cuma jarene. Kenalnya cuma jarene. Ayo kita bawa anak-anak kita supaya mereka mengalami Yesus. Doakan anak-anak kita supaya mereka tidak hanya sekedar ke gereja. Bagus. Kalau Anda punya anak-anak, Pak Pendeta, anak saya itu rajin ke gereja, bahkan besok itu dipilih jadi majelis. Ya puji Tuhan, bersyukur, ya toh. Tapi pertanyaannya, apakah mereka punya fondasi yang kuat, yaitu menjadi saksi mata, merasakan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan, merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu ada? Itu pertanyaan besar. Maka dari itu, sebelum keluarga menjadi berkat di luar, kuatkan fondasi yang dalam. Harus jadi kesaksian. Dan itu bisa melalui siapa? Kita sebagai orang tua. Tuh, kalau anak lihat bapak ibunya tiap hari khawatir terus, padahal bendino ning gereja, padahal titelnya dukun DKM, gitu. Tapi tiap hari khawatir terus. Kalau kaget bukannya nama Tuhan Yesus, bukan, kagetnya apa?
cilaka, oh ciar. Ya toh, wadah lu. Ya wah nek kaget itu, wah ciar ya toh. Ini kira-kira maaf, apakah anak-anak kita bisa bawa melihat Yesus? Walaupun tiap hari bapak ibunya ngajarin tentang Yesus, mereka hanya masih sampai level apa? Jarene. Tapi kalau anak-anak lihat, aduh, bapakku tuh enggak kaya. Bapakku tuh enggak kaya, motor cuma satu. Pekerjaan yuk gitu-gitu aja. Tapi saya enggak pernah lihat ayahku khawatir. Loh, itu hal baik. Anak-anak bisa lihat, kok iso loh. Sekarang saya sudah berkeluarga, aduh, tiap lihat tanggalan khawatir. Makanya Mas Firman itu tanggalan dihilangkan dari rumah, ya toh. Tak takoni ora ana tanggalan to Mas ning omahmu, ha wis marake teratapan. Tanggalan buak sisa. Ya artinya kadang-kadang apa yang dialami, dilakukan, dipraktekkan oleh orang tua, anak itu bisa niru loh. Bapakku sakit sudah 30 tahun Pak Pendeta. 30 tahun sakit, tidak sembuh-sembuh, tapi tetap setia sama Tuhan. Loh itu lebih dari apa yang diajarkan, paham ya? Itu dipraktekkan, dan gak dipraktekkan 1-2 minggu, 30 tahun. Anak bisa melihat, saya yang orang ini kecil, saya tetap melayani. Loh kenapa? Bapakku 30 tahun sakit, tidak Tuhan sembuhkan, ya tetap pelayanan nih. Loh, itu bisa jadi kesaksian. Saya melihat langsung. Makanya saya pernah sampaikan bagaimana kata-kata Bu Joko sebelum dipanggil Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Itu kata-kata yang diucapkan ketika sakit kanker. Bukan sakit panu. Ya, loro panu terus ngumpul anak-anak ibu gatel ya. Tukokno kalpanak. Ya, terus ibu pesen ya, jangan tinggalkan Yesus. Itu kata-kata biasa. Tetapi ketika itu diucapkan oleh seorang ibu yang rambutnya habis karena kemo, itu kesaksian buat kami. Betul? Pertanyaannya siap enggak? Lu gak gampang loh. Jadi saya gampang karena saya yang mendapat berkat. Jadi Bu Joko susah. Betul ya? Bagaimana kondisi kesehatan sudah seperti itu tetap bisa menjadi berkat. Supaya anaknya punya kesaksian hidup. Ayo punya kesaksian. Tularkan itu kepada anak-anak. Bawa mereka punya hubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya keluarga kita menjadi berkat. Itu yang pertama. Harus punya kesaksian. Itu dasar yang kuat. Kalau enggak diubah kambing. Enggak usah susah-susah. AI bisa membuat kita pusing 7 keliling. Yang kedua, 2 Korintus 9 ayat 10. Menarik ini ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Saya ambil dari terjemahan baru. Ia, maksudnya Allah, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini Paulus mengutip ayat ini sebetulnya dari Yesaya 55 ayat 10. Ingat, Paulus itu ahli perjanjian lama. Dia orang Yahudi tulen ya. Yesaya 55 ayat 10 berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Jadi
Yesaya 55 ayat 10 itu menceritakan ada hujan turun itu tidak balik, betul ya? Hujan kalau turun itu munggahe ya apa? Numpak lift. Kan ora toh. Sekarang kita paham, oh itu ada siklus ya toh, air turun, nanti turun sampai laut, kena matahari, menguap jadi awan, gitu ya Pak Guru, Pak Jokowi, bener ya. Maaf kalau salah dikoreksi ya toh, beliau ahlinya ya toh. Nah, tapi zaman itu kan tidak paham model begitu ya. Tapi yang jelas dikatakan di Yesaya bilang ada hujan turun mengalir ke bumi. Dan yang menarik apa? Membuatnya subur. Jadi ini berbicara tentang berkat ini sebetulnya. Ya zaman dulu perjanjian lama, gandum, buah-buahan itu berkat, ya toh? Berkat jasmani nek awake dhewe saiki fulus gitu. Zaman dulu kebun yang menghasilkan ya atau domba ternak yang beranak pinak itu berkat. Dikatakan bahwa membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok ada dua jenis, benih dan roti? Dua kali sama. Paulus ngomong juga benih dan roti. Jadi Bapak Ibu, ini mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan berkat Tuhan itu ojo mbok emplok kabeh. Oh iya tuh. Dapat nih gandum berapa? 1 ton. 1 ton diolah jadi roti semua, dimakan kenyang. Nah, terus nandurmu gandum nganggo apa? Gitu ya. Kenapa? Benihnya kamu makan juga. Ngerti ya? Harusnya kalau kamu punya 1 ton nih, oke sisihkan sebagian. Terus yang sisanya bisa diolah jadi roti, sehingga Tuhan bilang, aku memberikan kau benih dan roti. Ini roti, you boleh makan. Silakan makan roti, makan. Tapi yang benih jangan. Menurut Anda benih buat apa? Ya ditabur. Nek benihnya cuma buat lebokno toples. Ya toh, benihnya cuma ditaruh di toples, ditulisi benih terus sowan gitu ya kan. Harusnya apa? Benih itu kamu bawa ke ladang, tabur. Dan setelah ditabur akan tumbuh lagi. Pertanyaan, kalau benihnya kamu makan gimana? Musim ke depan ada panen, terus mbok salahno sapa? Tuhan. Tuhan, aku gak panen tahun ini. Lah mbok plok kabeh oh ya toh. Aku sekali benih, mbok pangan kabeh selesai. Ini cara berpikir yang sederhana. Saya tuh sok di HP itu main Heyday. Suka dirusuin sama Feli ya. Heyday itu nandur-nandur ya sama. Punya gandum 1 harus ditabur jadi 2 ya. Jangan dimakan semua. Kalau dimakan semua ya besok lagi nggak bisa nanam, harus beli benih lagi gitu. Ini bicara apa sih? Kita tuh diberkati Bapak Ibu. Entah gaji, entah penghasilan lain atau lain sebagainya dari usaha. Ingat, apa yang kita dapat sebagian itu benih. Amin apa amin? Nek semuanya mau makan, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Selesai. Oh enggak lah Pak Pendeta, kan bulan depan saya dapat gaji lagi. Maksudnya begini, ayo kita memberi. Ini bicara menabur. Memberi itu bicara menabur. Apa yang kita tabur? Benih. Lah benih apa? Lah yang ada diberkatinya apa? Zaman dulu diberkatinya gandum, anggur, kurma. Zaman dulu. Sekarang ya monggo. Anda dapatnya apa? Oh kalau saya kerja saya dapatnya pisang Pak Pendeta. Di beberapa tempat
di gereja, jemaat itu datang ke gereja bawa pisang. Loh kenapa? Nah, dia dapatnya pisang. Di motoling masih nggak? Udah nggak ya? Saya mungkin di Modo Inding. Ya, Modo Inding itu satu tempat kebun, banyak perkebunan. Ya toh? Waduh bawang, aduh wah, saya mungkin ya masih bawa itu ke rumah Tuhan karena panennya itu. Nah, Anda kerja dapatnya apa? Ingat apa yang kau dapat dari Tuhan. Sebagian itu benih. Berapa banyak Pak Pendeta benihnya? Ya kalau lihat perjanjian lama ditulis perpuluhan. Perjanjian lama. Tapi saya pernah sampaikan, kalau bicara sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan, lebih dari perpuluhan pun tidak apa-apa. Betul? Tapi intinya ojo mbok pangan kabeh, intine kuwi. Sebagian harus ditabur. Tabur di mana? Terserah Anda. Firman Tuhan sih memang sampaikan bahwa itu ke bait Allah, persembahkan kepada Tuhan. Ada satu cerita menarik. Ini real. Saya pernah lihat video singkat, tapi ini sudah itu nggak real lah, kita nggak bisa tahu itu cerita asli apa, tapi ini cerita asli. Ada satu namanya Howard Kelly. Anda bisa cek itu di Google ya. Howard Kelly itu dia lahir tahun 1858. Ada yang lebih tua dari Howard Kelly? Oke, puji Tuhan ya. Kalau ada ngeri ya. Dia meninggal tahun 1943. Jadi sudah meninggal. Tapi siapa Howard Kelly? Jadi dulu dia dari keluarga miskin. Dan dia kerja dengan cara menjual sesuatu door to door. Dia pergi ketuk rumahnya Bu Harti, dia buka, ya, Bu saya punya ini, saya tawarkan, ya. Nah, si Howard Kelly yang masih kecil itu dia muter, tapi zaman itu susah, dia lapar sekali, dia amat sangat lapar, lesu, badannya kekurangan makanan. Dia ketuk satu pintu, dibuka oleh seorang wanita muda, tapi karena dia kehilangan keberanian, dia tidak berani menawarkan, tapi dia hanya bilang, Ibu, bolehkah saya minta segelas air putih? Ibu muda ini melihat Howard Kelly yang masih kecil ini dan kasihan. Masuk nak, duduk. Dia duduk dan ibu muda ini ambil tidak segelas, tapi satu gelas besar susu sapi. Oh, diberikan. Senang sekali. Howard Kelly minum itu dan senang sekali. Dan dengan malu dia bertanya, Ibu, berapa saya harus bayar? Ibu itu bilang, no, kalau saya melakukan kebaikan, saya tidak mau terima uang. Lalu Howard Kelly ini pamit dan selesai. Dan berpuluh-puluh tahun kemudian dia menjadi seorang dokter spesialis. Makanya disebut namanya Dr. Howard Kelly. Ada satu pasien ini seorang ibu tua. Ketika Dr. Howard Kelly ini melihat asal kotanya, karena rupanya di kota dia itu penyakitnya tidak bisa ditangani, dia dirujuk lah ya. Dan sampailah di tangan Dr. Howard Kelly, seorang spesialis. Dan ketika dia melihat pasien itu, langsung dia ingat, ini ibu yang memberi susu. Setelah dia obati semua, wah, ibu ini takut. Takut apa? Oh, bayarnya pasti mahal. Zaman itu belum ada BPJS. Ya, mahal pasti. Sambil gemetar dia buka bilnya, tagihan untuk rumah sakit, dan di bawah ditulis sudah lunas oleh segelas susu. Ini real loh, ini bukan karangan saya, bukan, bisa dicek. Ini yang namanya benih.
Ya kan? Benih pasti menghasilkan lebih banyak. Nggak mungkin you tanam satu benih ya. Hasilnya juga satu ya, lucu ya. Lucu ya, nggak pernah ada ya, kecuali emang nggak berbuah ya. Istri saya nanam cabai di atas, ya, puji Tuhan sampai sekarang nggak jadi. Cabainya belum berbuah ya. Tapi maksud saya, Anda tanam satu benih pasti hasilnya berlipat-lipat. Nggak ada ceritanya benih hai bapak di surga ya, nggak ada. Artinya ketika kita bicara benih, taburkan kebaikan, silakan taburkan itu. Saya terlalu yakin benih itu akan tumbuh dan berbuah. Benih itu penting. Maka dari itu ayo kita mulai belajar berbagi. Makanya Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ibu tadi menuainya puluhan tahun kemudian. Ya. Saya nggak tahu apa yang sudah disebar benihnya ya, yang ditanam oleh Bu Brenda mungkin 20 tahun yang lalu. Mungkin sampai sekarang kok belum ada hasilnya ya Pak Pendeta. Tenang ya. Di mana kita menabur belum tentu di situ kita menuai. Oke, contoh yang tadi Howard Kelly itu ya pas banget orang yang sama gitu ya. Tapi banyak di antara kita dapat berkat tidak di tempat kita menabur. Ya. Jangan berpikir bahwa wah, saya sudah menabur sama si A. Wah, saya berharap si A akan membalasnya kepada. Belum tentu. Ini rahasia Tuhan. Bahkan saya pernah sampaikan ya, Tuhan pernah janji dan Daud menuliskannya dalam Mazmurnya. Aku dulu muda, sekarang aku tua. Setelah tua, saya nggak muda lagi. Bukan itu ayatnya ya. Dulu saya muda dan dari dulu saya tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Meminta-minta roti. Artinya apa? Kadang apa yang kita tabur dituai oleh keturunan kita. Ya kan? Siapa di sini yang merasa pernah dapat berkat gara-gara orang tua? Ayo coba angkat tangan. Siapa yang pernah merasa dapat berkat gara-gara orang tua? Benar ya? Kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya. Kita nggak ngapa-ngapain ya Mbak Ina ya. Tapi tiba-tiba dapat berkat aja gitu. Ya. Ya. Oh kamu anaknya Pak Marno ya? Iya Pak, saya anaknya Pak Marno. Oh ya udah. Dulu saya pernah ngutang Pak Marno 10 miliar. Ini kamu makan mie ayam boleh saya bayarin. 10 miliar dibayar mie ayam. Ya, kadang-kadang kita dapat berkat itu nggak gara-gara kita baik. Tapi apa yang sudah ditabur oleh orang tua kita? Apa yang sudah ditabur oleh mbah kita? Makanya pernah nggak ada suddenly, tahu suddenly nggak sih? Ujung-ujung itu sayang sama orang hanya karena dia anaknya atau ponakannya atau cucunya orang yang Anda kenal. Mana ya? Ini kenalin, ini aku loh, cucunya Bung Karno. Langsung sendiko tahu ibu ya. Ya, apapun yang ibu perintahkan kami siap. Loh kan apa? Mengagumi ayahnya, mengagumi mbahnya. Loh betul. Betul loh itu. Sampai sekarang masih ada. Ya, bagaimana kekuatan dari berkat itu bisa sampai anak cucu. Ya. Maka dari itu ingat, kita semua dikasih roti dan dikasih benih. Apa? Benih. Ojo mbok entekno kabeh.
benih yang untuk ditandur. Maka dari itu ayo ajarkan anak-anak kita. Contoh sederhana. Di sekolah minggu ini ada persembahan, ya. Sekolah minggu itu ada persembahan. Ada persembahan. Ya. Ajarkan anak-anak kita ketika kita kasihkan, saya yakin lah anak sekolah minggu pasti dapat persembahan dari orang tuanya, yakin. Dari orang tua dikasih 1.000 ya dikasih persembahan. Wah, ini siapa tadi ya? Pak Joko gue banget ya. Ya, sama bapaknya dikasih 1.000 ya dikasih persembahan 500 ya, bertobat bapak ya. Ya kadang-kadang begitu ya. Tapi maksud saya ini yang normal ya. Kasih uangnya dari bapak ibu. Apakah kita cuma ngasih tahu ke anak, nih buat persembahan? Tambahin, kasih pengertian. Nah, ini benih tabur di rumah Tuhan melalui persembahan. Nanti kalau anaknya nanya benih ya mau, ini lo biji nanti akan tumbuh berbuah. Saya nggak akan kaget kalau nanti 30 tahun lagi anakmu diberkati Tuhan dan bilang, ini karena benih yang papa mama saya berikan di sekolah minggu. Loh ya kan? Betul ya? Sudah sukses, sudah luar biasa. Kemudian dia bilang, oh ini hasil benih dari 37 tahun yang lalu. Karena waktu itu mama saya bilang, berikan ini ke gereja, ini benih. Ya, betul ya? Ayo kita memahami bahwa berkat yang Tuhan beri tidak semuanya roti. Ada benih yang harus ditabur. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah punya kesaksian, ya. Yang kedua harus belajar memberi, ya. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan suami kita, pasangan kita mungkin yang belum terbiasa dengan itu, ya. Supaya mereka paham bahwa ada benih di dalam berkat yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, masalahnya benih itu Tuhan pernah bilang, benihnya sama, tapi kalau jatuh di media yang berbeda, hasilnya berbeda. Ono sing jatuh di jalan, ada yang di semak duri. Ya masih ingat ya ceritanya ya. Ada yang di tanah yang subur. Saya yakin kita semua pengennya naruh benih di tanah yang subur. Ini bicara hati. Maka dari itu yang yang ketiga itu mengucap syukur. Ini bicara hati, mengucap syukur. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang cukup panjang. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat yang cukup panjang. Oh. Wah, Pak Pendeta, mau segini kok cukup panjang. Ini kecil nih. Jangan salah. Ayat 17-nya apa yuk? Ada yang bisa baca ayat 17-nya? Wis ngono tok. Ya, jadi kalau suruh ngapalin ayat dulu zaman sekolah minggu, ayo siapa yang apal ayat, apalin 1 Tesalonika 5 ayat 17. Wis mantap wih. Apa? Tetaplah berdoa. Wis selesai. Gampang banget, langsung dapat tadi hadiah dari Wiji ya. Pinter ini hadiahnya. Padahal cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Dan ayat 19 juga sama pendeknya. Janganlah padamkan roh. Wis. Jadi saya bilang ayat 18 cukup panjang karena tetangganya pendek-pendek. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bumper kita ketika kita di atas maupun di bawah. Jangan dikira ucap syukur yang luar biasa adalah ketika kita mendapat kesusahan, kesulitan, kita tetap bisa mengucap syukur. Oh ya, that's good. Ya, bagus. Saya yakin kita sudah pernah belajar itu. Ya, oh ya. Jadi walaupun berat, hidup ini berat, ayo kita belajar terus mengucap syukur. Ada satu filsuf Yunani, saya lupa namanya, dia bilang dengan mengucap syukur apa yang kita punya menjadi cukup. Menarik ya? Dengan mengucap syukur
apa yang kita punya menjadi cukup. Ya, sebelumnya tidak cukup, ya. Tapi dengan mengucap syukur cukup. Ya. Punya motor 1, bannya 2, cukup. Loh lah iya toh. Motor 1, bannya 5 kan repot ya. Ya. Artinya mengucap syukur itu memang penting ketika kita di bawah, bumper kita, ketika kita di bawah. Ketika sakit, ketika kesusahan, ketika di tengah badai pergumulan, ayo mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup, jadi cukup. Tapi yang menarik, rupanya mengucap syukur tidak hanya bumper ketika kita di bawah, tapi juga bumper ketika kita di atas. Ya, ingat kita bicara tentang berkat. Pertanyaannya kalau kita sudah dikasih berkat, luar biasa dikasih berkat, jangan lupa mengucap syukur. Makanya dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Orang pas sedih tok, pas senang juga mengucap syukur. Kenapa? Itu mengajarkan kita bahwa apa yang kita dapat itu dari Tuhan. Itu naik pangkat, naik jabatan, mengucap syukur. Kenapa Tuhan? Saya tahu ini semua dari Engkau. Nah ya kan? Nah kalau kita nggak mengucap syukur, siapa dulu? Budi Adi Prabowo, ya. Weh, itu jalan udah gak lihat tanah. Kenapa? Lupa bahwa itu semua diberi oleh Tuhan. Kita ini cuma manajer yang punya Tuhan. Betul ya? Yang punya Tuhan. Ketika kita diberkati luar biasa, kita mau mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Pernah doa makan? Mas nggak pernah? Pernah ya? Doa makan ya? Doa makan mengucap syukur toh? Isinya apa? Tuhan terima kasih untuk makanan yang kau sediakan. Wow. Padahal yang beli bukan, uangnya Pak Tri. Tapi mereka berdua berdoanya apa? Terima kasih Tuhan untuk makanan yang kau sediakan. Bicara apa? Tuhan, aku ngerti, aku diberkati karena Engkau. Ini penting. Jangan sampai kita diberkati, lupa mengucap syukur. Saya pernah khotbah tentang satu orang namanya Simpson. Bukan orang Betawi, tapi orang Israel. Ya, Simpson ini tidak pernah berdoa. Masih ingat ceritanya ya? Padahal dia diberkati luar biasa. Berkatnya apa? Dia tetangganya Superman. Kuat sekali. Tapi ini anak Bapak di surga. Susah. Ya. Yang pernah berdoa. Apa yang dia minta hanya untuk kepentingan dia sendiri. Dan kita tahu bagaimana endingnya. Ya. Saya nggak mau ketika keluarga kita sudah punya landasan yang benar, sudah senang memberi dan akhirnya diberkati Tuhan luar biasa untuk jadi berkat, lupa kalau itu semua berasal dari Tuhan. Ayo ajarkan anak-anak mengucap syukur untuk segala hal. Yang paling sederhana, doa makan. Ya. Ketika Noel minta uang SPP, Mah, ini harus segera dibayar ini. Terakhir hari Senin. Aduh. Ya mungkin Bu Brenda ada duit banyak, tapi ketika memberi, ini Tuhan yang sediakan. Ucap syukur sama Tuhan. Betul? Loh, kata-kata kita yang sederhana ini, itu bisa menjadi rema buat anak-anak kita. Sampai dia besar nanti dia sadar, saya dulu sampai sekarang ternyata dipenuhi segala sesuatu dari Tuhan melalui orang tua saya. Wow. Ketika dia diberkati luar biasa, dia nggak akan lupa. Ini semua dari Tuhan. Ayo kita didik anak-anak kita didik kita sendiri, kita jaga keluarga kita supaya keluarga kita menjadi berkat. Tapi ingat, hati yang benar harus selalu kita bawa ke dalam Tuhan. Amin.